Jadi ingat masa remaja dulu. Kalau denger lagu ini pasti harus bareng-bareng pakai sound system sekolahan. Tapi sekarang segala momen yang tadi dilakukan gak bisa terulang kembali. Kita sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, bahkan jarang memberi kabar. Mungkin lebih kayak udah gak peduli lagi. Jadi ingat kata banyak orang deh. Mereka bilang banyak-banyakin menghabiskan waktu di masa sekolah SMA, karena setelah lulus gak akan bisa ketemu lagi. Dan momen itu juga gak akan bisa diulang lagi, karena setelah lulus kita akan melangkah ke jalan yang sudah kita tentukan. Misalnya kuliah, kerja, nganggur, dan mungkin ada yang udah nikah dan memiliki anak. Aku merasa menyesal karena kurang banyak menghabiskan bersama dengan mereka. Ada satu masa yang sangat ingin aku ulang, tapi itu sangat mustahil. Grup pertemanan aja selalu sepi. Apa yang aku harapkan dari mereka? Mereka semua hanya mementingkan diri sendiri. Sudahlah, sekarang aku harus fokus kerja dulu. Kalau ada waktu luang, aku akan mencoba menghubungi mereka lewat grup pertemanan kita. Semoga respon mereka tetap sama. Guys, gimana kabar kalian? Anak aku udah lahiran nih. Kalian yakin gak mau jenguk anak aku? Aduh, gak bisa lihat keponakan aku nih. Aku lagi di luar negeri. Aku juga gak bisa datang. Aku sibuk sama pekerjaan aku. Aku bakal usahain datang. Makasih Satria, aku tunggu ya. Minggu ini banget aku gak ada jadwal kosong lagi. Kemungkinan aku gak akan bisa datang nih. Tapi aku penasaran sama anak Rindu. Kira-kira mirip emaknya atau bapaknya ya. Rindu, aku pengen datang. Tapi sayangnya untuk minggu ini jadwalku gak ada yang kosong. Aku juga gak bisa jenguk kamu sama bayi kamu, Rindu. Aku ada urusan keluarga di luar kota. Gak apa-apa guys, aku paham kok. Sekarang kita benar-benar sudah berbeda arah. Tetap semangat ya, jangan ada yang keluar dari pertemanan ini. Siap. Wah, bener-bener beda jauh banget. Dulu kalau salah satu ada apa-apa, semuanya langsung datang turun tangan. Tapi sekarang kita benar-benar sibuk. Kemungkinan akan sulit untuk berkumpul bersama mereka. Aku jadi semakin sedih. Selamat ulang tahun, Vito. Ini kue dari Bunga. Tadi pagi setelah kamu berangkat, dia mampir sebentar ke rumah. Katanya dia pengen ngasih kamu kejutan, meskipun gak bisa ketemu secara langsung seperti dulu. Jadi sebelum ke acara keluarganya, Bunga datang ke sini. Kenapa dia nggak ngabarin aku ya? Happy birthday, Vito. Maaf ya, aku cuma titip kue aja. Aku gak bisa temenin kamu tiap lilin. Aku ada urusan keluarga, hehe. Gak apa-apa, makasih ya. Kamu selalu ingat hari penting aku. Tapi rasanya berbeda. Dulu kalian datang berbondong-bondong sambil bawa kejutan mewah buat aku. Sekarang aku cuma bisa mengenang itu. Berdoa aja, tahun depan kita bisa kumpul sama-sama lagi. Udah dulu ya, aku dipanggil sama bunda. Gak apa-apa, ibu temenin kamu tiap lilin ini. Kamu itu udah dewasa, jangan nangis. Kamu harus kuat dong, akan ada saatnya kalian berkumpul lagi. Iya bu, aku benar-benar sedang berada di fase tidak bisa mengulang masa bersama temanku. Kok rame banget sih? Kamu lagi di mana? Aku lagi santai di taman kota. Kalau cuma diem di rumah boring juga. Jadi aku main aja sendirian. Tut, kasihan banget cuma main sendirian. Sih, kamu beneran gak bisa bertemu sama aku ya? Maksud aku ya gak apa-apa walaupun cuma berdua. Seenggaknya kita ketemu dengan diri dan penampilan kita yang baru. Gak bisa, Pito. Aku masih di Paris. Pulang juga nanti tahun depan. Tapi itu juga belum pasti. Soalnya kerjaan aku masih numpuk banget. Sih, kamu pernah kangen gak sama masa-masa yang telah kita lalui bersama? Dulu kita semua seperti magnet dan paku. Kemana-mana selalu bersama. Bahkan sampai lupa waktu pulang. Ya kangen lah, cuma ya mau gimana lagi. Sudah seharusnya kita seperti ini, Pito. Setiap orang itu ada masanya. Setiap masa pasti ada orangnya. People come and go. Orang yang tadinya deket sama kita akan jadi orang asing pada masanya. No, kalian bukan orang asing. Kalian teman paling terbaik yang aku temui. Sih, kamu masih ingat pas kita main bola nggak? Itu sih momen paling lucu. Hahaha, iya, aku juga inget banget. Rindu pura-pura nangis karena kamu. Hahaha. Bagilah bolanya, jangan dikuasai gitu. Tim cewek juga harus menang dong, kalian gak boleh pelit.
Hahaha, main bola mana bisa gitu sih? Kalau gitu bukan permainan dong namanya. Tuh anak emang aneh banget. Maaf, aku nggak sengaja. Waduh, gimana ya? Beneran nggak sengaja. Kasar banget sih. Kan bisa pelan-pelan. Jangan nendang kayak tadi dong. Dahi aku sakit tahu. Cuma pura-pura doang cuy. Hahaha, jangan percaya, Rindu cuman acting. Kena tipu. Pito kena tipu. Rindu, kalau kamu seperti tadi lagi, aku tendang bolanya lebih keras ya. Jangan Vito, aku cuma bercanda aja, hehehe. Tapi yang bikin gong adalah Rindu cuma pura-pura. Mana waktu itu aku panik banget lagi, takut Rindu kenapa-napa. Dia kan memang pinter acting, makanya tuh anak bisa dapetin CEO jadi suaminya. Kalau soal itu nggak mungkin acting, dia itu tipe yang setia, jadi bisa aja kan CEO-nya jatuh cinta sama Rindu. Oh iya, aku mau tanya, Satria ada di mana ya? Apa dia masih satu kota sama aku, atau dia ikut keluarganya? Dia masih satu kota kok sama kamu. Emangnya kenapa? Kamu mau ajak dia ketemu ya? Iya, aku mau ketemu dia. Udah dulu ya, aku mau pulang nih. Nanti kita teleponan lagi. Tapi kalau ada waktu, aku bakal ngajak Satria ketemu. Udah lama juga nggak ngobrol sama Satria. Pasti obrolan kali ini berbeda banget. Minggu ini aku masih sibuk. Kalau ada hari kosong, aku langsung ngajak Satria. Guys, kumpul di kafe kecil tempat dulu yuk. Besok pagi aku lagi free nih. Kafe itu jadi tempat kita buat berbagi banyak cerita. Kebetulan lagi kangen tempat itu aja sih. Aku nggak bisa ikut. Anak aku lagi sakit nih, rewel, nangis terus. Terus Paksu juga ngelarang aku keluar rumah. Aku nggak bisa. Maaf. Aku ada urusan mendadak nih. Keluarga aku mau kumpul di rumah, jadi nggak bisa pergi. Aku nggak bisa, sama Pak Bos gak dikasih libur. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Aku pergi sendirian aja. Aku datang, tapi datangnya agak telat. Ngurus kerjaan sama keluarga dulu. Oke, nggak apa-apa. Aku tunggu. Ada apa nih? Kok senyum-senyum sama HP sendiri? Kamu udah punya pacar ya? Hayo ngaku, ibu pengen tahu cewek yang kamu suka itu kayak gimana sih? Ibu ini, aku belum kepikiran punya pacar. Aku senang aja bu. Akhirnya aku sama Satria mau ketemu. Setelah lama nunggu, salah satu teman aku bisa aku ajak ngobrol bu. Oh, karena itu ibu ikut senang. Akhirnya kamu gak banyak drama lagi. Soalnya kamu itu kalau udah kangen sama teman-teman kamu jadi lebay, alay. Ibu geli liatnya. Ibu kok sama anak sendiri gitu bu? Haha, ibu gak serius kok. Ibu cuma pengen bikin kamu marah aja. Ibu ke dapur dulu ya. Mungkin ibu cuma bercanda aja. Aku harus tidur lebih awal supaya besok gak kesiangan. Kenapa bu? Aku harus berangkat siang-siang. Kafe itu kan ada di kota sebelah, dekat rumah kita yang dulu. Jangan datang terlalu awal. Satria bilang sama kamu kan, dia mau ngurus kerjaan sama keluarga dia dulu. Kamu datang agak sorean aja. Lebih cepat, lebih baik bu. Aku jadi punya waktu untuk istirahat sama ngerjain pekerjaan buat minggu depan. Kalau aku cuma diam di rumah, rasa malas aku gede bu. Coba ibu tanya sama kamu, kenapa kamu selalu bersemangat kalau soal teman kamu? Memangnya apa arti teman dalam hidup kamu? Apa mereka bisa jadi semangat buat kamu? Teman itu ibaratkan kehidupan yang bahkan lebih dalam dari cinta. Teman bisa mendengarkan apa yang kita katakan. Teman sejati sulit ditemukan bu, sulit untuk ditinggalkan, dan gak mungkin untuk dilupakan. Tapi mereka jauh di sana, Vito. Kamu masih tetap setia sama mereka. Aku tahu bu, kita memang jauh, tetapi teman sejati tidak akan pernah berpisah. Mungkin dalam jarak, tetapi tidak dalam hati. Teman itu seperti bintang bu. Aku nggak selalu lihat mereka, tapi aku tahu mereka selalu ada di sana, di tempat mereka masing-masing. Kamu memang sudah dewasa, Vito. Ibu nggak salah mendidik kamu. Iya dong, umur aku udah 25 tahun bu. Masa aku harus ke SMA lagi sih? Iya. Aku berangkat dulu ya bu. Hati-hati di jalan ya, Vito. Di
sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi, Pito duduk sendirian, menunggu Satria. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertemu dengan teman-temannya. Pito baru bisa berkunjung ke kafe ini lagi. Dulu kita pernah mengisi setiap momen bersama dengan tawa dan cerita yang tak pernah habis. Namun kini semuanya berubah. Waktu telah membawa kita masing-masing ke jalan sendiri. Satria mana ya? Kok dia belum datang ya? Kopinya aku baru dingin nih. Kalau udah dingin kan gak enak. Kecuali ya aku emang pesan yang dingin. Tiap hari aku selalu mencoba menghubungi mereka, tetapi selalu aja ada alasan yang menghalangi. Entah itu sibuk, ada urusan keluarga, kerjaan banyak, bahkan ada alasan yang hanya sekedar menghindar. Rindu terasa begitu tajam di dadaku. Aku ingin kembali ke masa-masa itu, waktu kita masih bebas, tanpa beban, bersama di bawah langit yang sama, dan menatap langit yang sama secara bersamaan. Tempatnya masih berdiri kokoh, tapi para tokohnya telah menghilang. Sehat-sehat terus kawan. Semoga cerita kita dulu tetap kalian kenang. Jangan sampai kalian melupakan cerita kita dulu. Andai waktu bisa diputar, aku ingin kembali ke masa dimana semua teman-temanku berkumpul, bercanda tawa, berbagi cerita yang lucu dan asik, dan menghabiskan banyak waktu tanpa memperdulikan penampilan saat sampai rumah. Kalau ingat-ingat momen itu, ada senangnya, tetapi ada malingnya juga. Lalu datanglah Satria, sahabatnya yang dulu selalu menjadi pemicu tawa. Tapi hari ini wajah Satria tampak berbeda. Rambutnya lebih panjang. Ada garis-garis halus di wajahnya yang menandakan bahwa hidup telah memberinya tantangan baru. Pito, Satria, ayo duduk. Aku udah pesan kopi nih dari tadi. aku tahu kita sudah lama tidak bertemu. Aku cuma sibuk dengan keluarga dan pekerjaan. Iya, kita semua sibuk dengan hidup masing-masing. Kadang aku merasa seperti kita sudah jadi orang yang berbeda, bahkan seperti pertemanan yang asing. Tapi kita tetap ada di sini, bukan? Hanya saja waktunya sudah berubah. Waktu yang berubah tidak akan membuat perubahan dalam pertemanan kita. Mungkin aku nggak terlalu yakin, apalagi dengan alasan pertemuan yang ada habisnya. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang membawa kenangan masa lalu. Meski sadar bahwa mereka tak bisa mengulangnya, waktu itu seperti halnya mereka udah berlalu. Pito, masih inget gak pas Esi ngungkapin perasaan dia ke kakak kelas itu? Dia nangis-nangis karena ditolak. Hahaha. Aku masih ingat, mana bunga sama rindu kewalahan lagi. Soalnya Esi nggak berhenti nangis. Momen seru yang kita lakukan banyak ya. Sampai-sampai aku tak bisa sebutin satu-satu. Dan dari semua momen itu gak ada yang bisa kita ulang. Iya, tetapi meskipun kita cuma bisa mengenang, aku merasa sedikit bahagia, apalagi setelah ketemu sama kamu, Satria. Aku juga senang bisa menyempatkan waktu untuk kamu. Nanti kita ketemu lagi ya. Aku usahain bagi waktu aku. Aku juga bakal usahain itu. Siapa tahu kalau kita berdua rajin ketemu, mereka berempat bakal tergiur buat ikut bergabung. Selfie yuk, kita harus punya foto berdua dengan wajah yang sudah dewasa ini. Hahaha. Ayo. Main dong, masa sibuk terus sih, ho. Shh, nanti ada yang nyenggol. Ya ampun, mukanya udah pada bapak-bapak banget. Pada nikah sana, udah pas tuh. Weh, harusnya ada aku di sana, Cak. Ih, jadi makin kangen deh sama kalian. Nanti aku benar-benar bakal usahain buat ikut. Masya Allah, tabarakallah. Seperti melihat seorang calon masa depan dari anak-anakku. Ahai. Kiu, mau yang mana tuh? Tinggal pilih aja sih. Nanti siap-siap aja didatengin ke rumah. Hahaha. Aduh, kok jadi pada bahas cinta-cintaan sih? Dengan pelan mereka saling tersenyum, mengenang, tetapi juga menerima kenyataan. Hidup mereka ini berbeda, dan meski begitu, jejak masa lalu tetap ada di hati, meski tak bisa diulang. Aku yakin setelah ini kita bisa berkumpul bersama lagi, meskipun memiliki kemungkinannya kecil sih, ho. Hahaha, iya, jangan terlalu berharap aja sih. Cuma ya kalau menurut harapan ya gak apa-apa lah. Cuma jangan terlalu gede aja. Makasih ya udah datang. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama nih. Aku harus pulang. Sama, aku juga harus pulang. Hati-hati bro, nanti kita main lagi.
Vito, gimana rasanya ketemu sama Satria? Apa ada yang beda sama dia? Seneng bu, ibu bayangin aja setelah bertahun-tahun akhirnya aku bisa ngobrol tatap mata lagi. Rasanya seperti mimpi, tapi aku benar-benar bahagia bu. Syukurlah kalau kamu bahagia. Hehehe, iya bu, aku juga jadi tahu mau sejauh apapun aku sama mereka, tali persahabatan kita nggak akan pernah putus. Dan untuk momen yang pernah kita lalui akan selalu kita kenang sebagai momen langka dan momen paling indah.